Hai sahabat-sahabat Anyo Queen, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyo Queen di channelnya Anyo Queen, Anyo Manja, manja banget. Nah, kali ini aku datang seorang bintang tamu. Dia seorang model dan juga minta iklan. Bahkan kabarnya dia pernah ikutin ajang kontes pageant, yaitu ajang Putra Indonesia. Mau tahu siapakah dia? Apakah dia pemenang, juara? Ini dia kita panggil Rizal Alfiansa. Halo Kak. Alhamdulillah baik. Baik ya, Sal. Ya. Sal, gimana sih teman-teman di luar sana pengen, belum tahu nih kamu tuh perjalanan karir kamu gimana? Mungkin sebagian ada orang tuh kamu taunya tuh di TV gitu, sekarang bintang iklan dan juga ada beberapa di satu katalog ataupun majalah ya. Nah, pengen tahu nih teman-teman di luar sana pasti belum tahu nih perjalanan karir kamu. Gimana sih proses awal kamu berkarir? Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kanya udah ngundang aku ke sini. Ya meskipun padahal kita udah udah lama banget ya. Udah lama banget. Gara-gara schedule padat dan ada COVID ini juga ya. Jadi akhirnya baru sampai hari ini. Nah, jadi ceritanya dulu aku pernah ikutan tahun 2007 kalau nggak salah. 2007 ikutan. Berarti sekitar 13 tahun yang lalu ya. Udah lama banget sekali ya. Bayangin guys. Udah lama itu. 2007 berarti 13 tahun dia berkarir ya. Itu baru-baru keluar SMA deh pokoknya. Oh, kalau SMA. Berarti masih unyu-unyu masih Belum banget gitu, kalau sekarang udah tua. Enggak juga sih kan, mukanya sih nggak berubah ya. Cuma umur aja yang berubah. Oke lanjut. Nah, Sal. Dulu ikutan Ankayes. Pasti kalau orang-orang dulu pada tahu Ankayes. Yes, karena itu majalah hits banget dulu tuh emang nggak ada susah media banget. ya, susah banget pastinya. Dan itu kalau udah tembus ke majalah tersebut itu udah pasti ngetop ya, Iya, pasti ya. Udah Udah familiar apalagi di sekolah-sekolah ya. Bener. Banyak teman-teman sekolah ataupun satu sekolah tuh pasti membanggakan nama sekolah ya. Bangga banget waktu itu teman-teman aku, terus agensi aku waktu dulu. Oh, kamu masuk agensi. Terus agensi juga. Nah, dulu itu ikutan cover boy, masuk cover juga. cuman finalis. Finalis. Waktu itu juara satunya kalau nggak salah Ridwan Abdul Ghani. Sama sama di basketballnya itu Jonas Ripano. Jonas Stefano. Nah, dari situ seni di Jakarta nih aku belajar sekolah acting. Kamu pernah sekolah juga di Ekasi Torus juga. Kan selalu pernah masuk. Cuma berapa bulan? Satu bulan kalau nggak salah. Oh, kamu cuma ambil paket yang ini ya, paket apa sih namanya? Biasanya paket yang pertemuan gitu ya. Kalau reguler kan tiap hari. Benar, cuma sebentar doang sih. Nah, habis itu aku coba casting. Seperti biasa halayak orang pertama kali casting, gugup, kaku depan kamera. Dimulai dari perkenalan aja udah gugup banget gitu ya kan. Nah, tapi dari situ aku terus belajar ikutan casting. Wajar lah kalau misalnya nggak masuk ya kan. Sekali dua kali nggak masuk. Terus dulu tuh sempet kayak ikutan kayak apa ya? Yang LBK gitu. Oh, acara-acara TV ya. Acara TV. Reality gitu ya. Ya, reality show bener-bener. Oke. Dek nih, Rizal, kamu kan udah menjadi model nih pada saat kamu lulus SMA ya. Mungkin berawal dari SMA ya. Nah, ketika kamu udah tahu bahwa kamu fashion kamu jadi model. Nah, itu tuh gimana ketika kamu yakin gue mau jadi model nih, terus gue harus masuk agensi ini. Kamu tuh keinginan sendiri apa dorongan dari orang tua pun teman gitu? Itu benar-benar keinginan sendiri. Cuman orang tuaku 100% nge-support. Oh, jarang sekali karena banyak orang tua tuh kan kadang suka nggak support ya. Karena kan gini, model ataupun dunia entertain kadang kan pekerjaan yang bukan pekerjaan sih, orang tua menganggap kayak bukan pekerjaan yang tidak menjanjikan ya. Tidak menjamin gitu. Orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk kuliah dan kerja reguler ya, seperti kantor ataupun kerja apapun ya gitu. Pasti kan orang tua tuh kadang-kadang suka berpikir tentang entertain model tuh pasti negatif ya. Nah, di situ kamu support sama mama kamu, orang tua. Berarti perjalanan kamu alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Selalu doa dari orang tua tentunya. Iya. Terus ketika kamu udah disupport sama orang tua, dapat izin nih, ya akhirnya kamu memutuskan untuk masuk satu agensi. Berarti kamu sekolah juga model ya, situ diajari cara jalannya mungkin. Betul. Iya. Tapi berhubung saya tahu diri. Kalau usia tinggi saya juga nggak semampai. Nah, jadi dari situ saya punya niat. Kayaknya kan dari model kita bisa beralih ke acting gitu loh. Nah, dari situ aku coba buat casting iklan. Alhamdulillah pertama kalinya waktu itu tuh iklan Indo Cafe Nescafe. Betul, Indo Cafe Coffee Mix. Kalau kamu tahu kan, kita ada gaya di Dufan ya, pasti yang di Dufan gitu, pokoknya temanya tentang rekreasi gitu ya, dengan yang kayak di mangkuk pakai di tekonya gitu ya. Itu di tahun berapa ya?
Aduh, Salah. 2009 ya. Kita kamu udah mulai eksis ya, udah mulai. Iya, betul. Nah itu ketika kamu terjun ke model iklan itu, kamu udah masuk kuliah? Apa udah tinggal stay di Jakarta? Udah Aku stay di balik Jakarta 2009 itu. Oh, udah Stay di Jakarta, dan setiap ada kesempatan saya buat casting, sambil saya kuliah, saya ikut casting juga. Gitu. Oh, kuliah sambil casting. Betul. Juga, iya. Makanya kita juga pernah ketemu waktu pas kamu masih kuliah ya. Iya, benar. Nah, aku juga lupa kita awal ketemuannya, pokoknya panjang juga sih. Oh, gara-gara ada satu modelnya dia yang ikut aja Ines kalau nggak salah. Oh iya, betul. Bella ya, dia belum pernah. Oh iya, benar. Bisa dibahas ya Nanti skip Oke. aja. Nah, selama kamu menjalani kuliah sama casting, ada kesulitan nggak sih awal-awal kamu terjun gitu, misalnya sambil kuliah sambil terjun ke dunia entertain gitu? Pasti kan ngebagi waktunya susah banget ya, apalagi kan kamu baru di Jakarta maksudnya kan kota yang sangat besar, orang-orangnya juga ya nggak bisa dibayangkan kan, orang-orangnya itu kan cuek, yang banyak yang nggak baiknya lah gitu. Gimana cara kamu menghadapinya gitu untuk awal-awalnya bagi waktu kuliah antara kamu casting? Oke, waktu itu sih ngebagi waktu kuliah sama casting, sebenarnya castingnya juga dia kan ada harinya, ada yang weekend juga. Jadi aku biasanya ngambil casting di weekend. Tapi kalau misalnya syutingnya itu di weekdays, nah biasanya aku curi kesempatan aja. Aku bisa izin, pernah bolos itu. Tip absen itu kayaknya udah banyak banget sih yang kuliah sambil berkarir, pasti seperti itu juga sih. Dan bukan kamu aja, mungkin sama sekali masih banyak mahasiswa yang ngambil sambil kuliah sambil cari ini ya. Betul, sambil berkarir sambil di job Jakarta ya. Oke, Cak, lanjut. Ketika kamu kuliah sambil casting, terus akhirnya tuh ketika kamu masuk dunia periklanan, kamu kan banyak banget beberapa iklan yang kamu bintangi gitu. Terus ketika kamu udah ngerasa kamu di iklan lumayan gitu, kamu nggak coba pengen terjun ke dunia sinetron atau iklan gimana? Dunia sinetron atau film gitu? Kalau keinginan sih selalu ada ya. Dan beberapa kali saya casting, belum ada yang nyangkut sih, kalau misalnya belum rezeki, belum jodoh ya gitu. Karena tapi saya yakin gini, suatu saat kita pasti bakalan dapetin itu. Betul. Dapetin itu asal usaha terus. Tapi di samping itu kita harus mengekspor skill kita. Betul. Nah, kita harus tahu kok kita kenapa sih nggak lolos casting. Misalnya kendalanya karena saya orang Sunda nih. Orang Sunda kan tahu sendiri kan logatnya kayak gimana. Karena gini, aku juga orang Sunda ya, cuma karena aku udah lama di Jakarta dan aku juga pernah belajar di salah satu sanggar acting. Jadi logat mempengaruhi ya. Kita casting misalnya gini, kalau iklan kebanyakan ekspresi. Nah kalau sinetron sama film kan banyak dialog. Betul. Ketika dialog misalnya masih panjang, itu kan mepet, rapat-rapat gitu, itu parah banget Sundanya ya. Jadi itu akan mempengaruhi, dan kita sering banget dikomen sama saudara ya, dari iklan. Nah, itu kesulitannya adalah kita ke-breaking gimana caranya tuh, cara artikulasinya ya. Nah, mungkin karena aku tuh emang sekolah actingnya lumayan matang, jadi akhirnya tuh terbenturlah sehingga aku tuh nggak kelihatan logatnya. Mungkin karena kamu tuh kan cuma ngambil paketnya cuma sebulan 2 bulan kan, apalagi kamu juga sibuk kuliah kan. Jadi mungkin karena kamunya kurang persiapan gitu, kamu juga menyelesaikan pendidikan dulu gitu kan, karena pendidikan nomor 1 kan. Nah mungkin karena kamu punya logat, jadi akhirnya tuh kamu beberapa kali casting yang udah gagal, jadi udahlah aku pasrah aja, aku fokus ke terjun ke dunia model sama iklan. Betul. Tapi keinginan ada dong. Ada pasti keinginan, dan sampai sekarang juga masih mengekspor diri gimana caranya buat cara acting yang natural kayak gitu. Soalnya kalau kita nggak kayak gitu ya gitu-gitu aja gitu, nggak bakalan ada kemajuan. Kan kamu tahu nih kekurangan kamu kan di logat artikulasinya. Ada nggak sih kira-kira trik khusus buat kamu sendiri gini, gimana caranya kamu tuh memiliki kekurangan tapi kamu harus menunjukkan kelebihan kamu gitu loh, supaya teman-teman di luar sana yang pengen terjun ke dunia acting gitu, kita punya kekurangan, kita juga bisa mengontrol diri ataupun mensiasatinya gitu. Menurut kamu itu gimana? Oke. Kemarin aku lihat di salah satu explore Instagram, dia tuh lagi berakting, dan pas aku lihat-lihat ternyata dia base-nya itu di Tasik, dan logat Sundanya itu kental banget. Dan aku sempat lihat dari situ bahwa orang terus berusaha dulu. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakalan tahu sampai di mana. Nah, dengan cara dia memposting di Instagram, di sosial media, banyak yang komen dong. Nah, jangan jadikan komen itu
bikin kita kita down. Ya, kita tapi jadikan motivasi. Kita harus lebih belajar Betul. lagi, bergiat lagi. Betul sekali. Karena cuman orang lain yang tahu kekurangan kita. Betul. Kayak betul, gitu. betul. Karena gini, untuk menjadi orang sukses, kita tuh harus siap untuk dikomentari. Benar. Karena ada beberapa komentar atau kritikan, itu ada beberapa tuh kritikan itu membangun kita ya. Karena kalau kita tidak mau menerima kritikan atau saran, kita akan bisa jalan sukses. Karena yang mungkin kita suka adalah orang lain yang melihat ya. Contoh misalnya secara fisik, kita udah ngerasa kita ganteng, tapi kan belum tentu kan orang lain melihatnya kita perfect. Ketika misalnya orang lain ngeliat, Ical gemuk kan atau apa, otomatis kita harus bener nggak sih? Kita harus menjaga ikutin ya. Kalau gue walaupun gemuk bisa ganteng. Ya kalau misalnya lo egois dengan menurut lo standaritasnya lo udah baik, berarti lo nggak bakal bisa terima. Karena yang penonton adalah teman-teman di luar sana kan, bukan kita. Kita sebagai aktor ataupun sebagai model, kita dibayar untuk mengikuti apa yang mereka bisa memberikan suatu hiburan kepada mereka gitu. Makanya kita ngikutin seleranya mereka gitu. Nah, Ical, ngomongin masalah kamu kesukaan dan berakting gitu. Ada nggak sih apa sih pengalaman yang gak enakan selama kamu proses kamu berkarir di dunia model ataupun syuting gitu, iklan? Ada nggak sih? Misalkan kamu tuh awal-awal tuh sering banget sering penolakan dalam casting karena kamu sebutin logat, ataupun kamu tuh awal-awal tuh kamu masih kurus, badannya belum seperti ini ya, pasti kan, ataupun hitam. Ada nggak sih yang bikin kamu tuh dapat kritikan tuh pedas sehingga kamu tuh terbentuk mental kamu ya, aku bingung gimana caranya gue harus bangkit nih, gue harus tunjukin kepada mereka bahwa gue juga bisa gitu. Ada pastinya ya. Malah waktu itu mungkin dari keluarga saya sendiri ya, underestimate. Jadi keluarga kamu tuh biasa orang yang pertama kali ya, tapi maksudnya keluarga bukan orang tua saya, masih yang ada keluarga lain, nggak bisa saya sebutkan di sini. Cuma saya tahu hal itu. Nah dari situ justru saya kayak ngerasa termotivasi buat lebih baik lagi. Membangun bahwa karakter kamu harus lebih ini ya. Benar. Iya. Di sini sih karakter saya di sini saya orangnya pengen belajar terus menerus. Apapun saya coba gitu loh. Di iklan sudah pernah, casting di TV sinetron saya pernah walaupun nggak lolos. Dan kemarin saya coba juga di bidang menyanyi. Ngomongin singer nih. Selain dia seorang model, peminta, dia juga bisa nyanyi loh guys. Nanti aku kasih tahu ya. Kita tanya nyanyi. Oke. Terus gimana? Kritikan apa sih yang bikin kamu down gitu? Katanya gini, saingan banyak gitu. Saingan banyak, udahlah nggak usah katanya, nggak usah. Intinya kayak kalau kasarnya ya, yang saya pahami itu, udah lu nggak usah ikut-ikutan kayak gitulah, lu tuh nggak pantas gitu, nggak cocok lah gitu kan, nggak cocok gitu, masih banyak yang lebih gitu. Ya. Dan itu sebenarnya sih ada benernya juga gitu, misalnya ada benernya dalam artian gini, kritikan itu nggak bikin bahwa lu tuh nggak mungkin misalnya, tapi nggak ada yang mungkin. Nggak ada yang mungkin. Nggak ada yang mungkin. Ketika kita mau berusaha dan kita mau berusaha dan kita mau belajar ya gitu. Nah, ketika kamu dapat kritikan itu mungkin kamu down pasti pada saat itu, tapi kamu juga bangkit bahwa gue harus menunjukin ke yang orang tersebut ya bahwa gue juga bisa kok ya, I know gitu. Misal kamu juga punya kekurangan dan kamu juga punya kelebihan gitu. Ada kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Betul. Selama kamu yakin dengan bidang yang kamu pilih gitu kan. Jadi ketika kamu dapat kritikan itu, kamu tuh benar-benar nunjukin. Nah, terus gimana ketika sekarang kamu tuh berhasil? Komentarnya ada nggak pasti pedas, apa mereka tuh kayak ternganga ataupun mereka malu sendiri, itu gimana sih? Kalau dibilang malu ternganga sih nggak kelihatan ya. Cuman mereka lebih respect sama saya. Lebih kayak jadi baik kita kayak nanya kabar kamu gimana gitu, atau ya jadi kepo lah ya. Padahal itu peres ya guys, ingat ya, itu sebagai haters ya. Dulu tuh sering ngomongin, tapi kalau di depan sekarang dengan mungkin udah sukses saya berbuka dua, jadi kayak bisa gimana ya, mungkin dari terang apa lah ya, banyak ya. Saya juga pernah ngalamin benar-benar. Oke, kita kan pengalaman yang tidak enaknya. Ada nggak sih pengalaman yang seru atau pengalaman yang bikin sama sekarang kamu tuh nggak bisa dibayangin misalnya, ataupun penghargaan? Kalau penghargaan, karena yang tadi saya bilang saya tuh orangnya. Oh iya, dengar-dengar kamu katanya kamu pernah ikutin ajang kontes pageant ya? Benar, itu dia. Jadi saya tuh orangnya mau itu mengeksplor diri gitu, terus belajar apa aja. Karena kamu pengen apa aja saya bisa aktif gitu. Ya. Iya. Kamu juga orang suka tantangan. Benar. Ketika kamu misalnya aku di model nih, nah
kamu di model aja tuh kan model tuh banyak. Nah kamu juga walaupun kamu sangat terpaku sama aduh kekurangan bahwa kamu nggak tinggi, tapi kamu juga bisa jadi foto model, nggak harus bisa menjadi catwalk mbak. Iya betul. Tapi alhamdulillahnya kemarin aku dipercaya buat peragain bajunya Mas Indra Bekti. Oh itu luar biasa. Itu kehormatan ya. Kehormatan ya, itu seneng banget. Nah, itu gimana bisa sama kamu terpilih untuk bawain baju karyanya? Kalau Mas Indra Bekti kebetulan ada teman saya terus nawarin, kamu mau nggak bawain bajunya karya dari Mas Indra Bekti? Serius, gue kan pendek, nggak apa-apa kan, model itu nggak banyak, maksudnya sampelnya kan ada yang remaja, dewasa, ada yang tua, nggak harus yang perfect tinggi gitu kan. Karena gini, kalau kakak jadi seorang desainer ya, kalau kakak mau bikin peluncuran karya baru nih, jadi gini, oke, model itu biasanya kayak manekin. Nah, tapi kan kita kan ngeliat kalangan yang pembelinya kan kita nggak mesti harus kayak manekin kan. Betul. Pasti ada orang yang mungkin size-nya lebih besar. Apalagi orang Asia kan. Yes, betul. Jadi kalau kakak mungkin jadi seorang desainer ya, kenapa enggak diperagakan sama yang real, yang benar-benar real orang ini ya, orang umumnya gitu, supaya pasar pembeli juga lihat, oh ternyata gue walaupun nggak tinggi atau gue nggak badannya bagus, berarti gue bisa makin, karena buktinya yang dibawain sama modelnya pun juga sesuai dengan umumnya. Justru malah kalau misalnya yang ngerasa dirinya kayak maaf ya kayak kurang tinggi, kayak gue pantas gak sih pakai baju itu, ya nggak sih? Karena bingung kan? Bingung, kayaknya cuma pantas pakai model itu doang deh. Iya, jadi ketika ada yang membawain kan, jadi mereka termotivasi dan mereka juga bisa, oh ternyata gue bisa nih, pantas gitu. Oke, itu kan kamu suatu penghargaan, kamu bisa membawakan suatu karya dari orang ternama ya, seorang artis yang dan juga presenter ya. Itu suatu penghargaan kan. Ca, ada nggak sih selama kamu berkarir tuh apa ya? Proses kamu tuh yang nggak bisa dilupain tuh susahnya gimana sih waktu awal-awal? Proses yang nggak bisa dilupain. Oke, lanjut. Kalau misalkan kalau nggak gini, ada nggak sih selama kamu kamu berkarir gitu ya, impian yang terbesar kamu yang udah kesampaian? Impian terbesar yang udah kesampaian tentunya bisa masuk frame, itu udah luar biasa menurut aku. TV ya. TV. Apalagi bisa ditonton sama orang sekampung atau saudara-saudara ya. Itu teman, itu kebanggaan ya. Jadi ketika teman-teman tuh kayak Isal ada ini, jadi satu kepuasan diri ya gitu loh. Kita bisa nunjukin sama keluarga dan orang tua kita waktu itu ya bisa lah. Gitu. Apalagi kan dengan seperti itu kan kita tuh punya nilai positif ya, kita memberikan motivasi ya, apalagi membawa nama keluarga, membanggakan orang tua kan suatu pokoknya kehormatan yang luar biasa ya. Oke Sal, dengar nih ya, kamu kan selain foto model ya, seorang bintang iklan, dengar kamu juga hobi nyanyi juga, bahkan sekarang lagi terjun di dunia singer ya, dunia penyanyi. Kalau misalnya dibilang saya penyanyi sih kayaknya kurang pas ya, karena suara saya juga masih belum sebagus apa gitu kan. Mungkin lebih bisa pasnya dengan entertainer, bisa menghibur ya. Ya. Dengar katanya kamu udah ngeluncurin single album. Iya betul. Ya. Itu judulnya apa dong dan bisa? Mungkin bisa dilihat di YouTube udah. Asal kamu judulnya Hanya Untuk Kamu, jadi itu single pertama aku. Kalian bisa lihat, udah ada videonya juga sih. Cuma mungkin yang nge-like-nya juga beberapa. Aku sih nggak berusaha buat beli like ya. Lagunya tuh bagus sekali ya bagi kalian yang suka soal galau ataupun kalian pengalaman tentang percintaan ya. Karena aku pernah denger itu gila, kalau lagi galau tuh enak gitu dan membangun emosi feel yang meweknya tuh tercurahkan, tertumpahkan gitu loh. Nah, gimana sih Dek, kamu bisa meluncurin single itu, gimana prosesnya dan itu lagu pencipta siapa sampai akhirnya kamu bawain? Oke, jadi waktu itu ada kayak manajemen yang ngajakin aku buat gabung kerjasama jadi ya talentnya, dan kebetulan manajemennya itu baru juga. Baru juga. Dan tapi kebanyakan di bidang musik, nyanyi. Terus setelah aku setuju tanda tangan kontrak, aku dikasih lagunya, kemudian rekaman. Itu lagu dari beliau, dari mereka? Itu dari mereka. 100% itu semua mereka support. Oke. Ya. Pas itu dari mereka semua. Jadi kamu tidak mengeluarkan modis main modal suara ya. Betul. Nah itu gimana ketika kamu dikasih lagu terus kamu mendengarkan, apa yang bikin kamu tuh oke,
apa ambil nih gitu? Karena itu balik lagi karena aku suka tantangan. Oke. Ya, karena memang aku bukan beneran sebagai penyanyi kan, bukan penyanyi belum beneran maksudnya, ya. belum profesional, baru menuju baru profesional menuju ya. cuma penyanyi kamar mandi istilahnya. Tapi enggak sih guys, suaranya sebenarnya kalau menurut aku ya memiliki kualitas karakter suaranya itu yang unik dan ada deh kan. Cuma itu butuh jam terbang sih. Jam terbang sama latihan terus. Iya, dan terus. Dan aku lihat pas banget dengan dia memilih lagu tersebut. Makanya gimana sampai kamu tuh menerima mengiyakan, karena lagu itu tuh pop bergenre dan kamu juga sebagai anak remaja muda pasti pernah mengalami juga yang ada di lagu, cerita yang ada lagu tersebut gitu. Nah, gimana ketika kamu mengiyakannya? Apakah lagu ini tuh kamu cocok banget genrenya ataupun kamu punya genre lain gitu? Enggak. Kalau dibilang aku yang milih sih enggak juga. Karena justru yang penulis lagunya, produsernya juga yang langsung nentuin kayaknya lagu ini memang cocok buat karakter suara aku. Oke. Kayak gitu. Berarti guys, itu pilihan tepat. Karena yang aku dengar lagunya tuh emang pas banget dengan sesuai dengan karakter suaranya, tidak berlebihan, pas dengan porsinya. Dan juga membawakan lagunya juga cukup dengan baik ya, cukup dengan penghayatan feel yang dapat gitu. Cuman ya aku kurang suka sama mungkin kurang persiapan dalam proses membikin video klip ya kan gitu. Tapi bukan berarti jelek gitu, nggak bagus, cuman kurang maksimal ya. Karena boleh cerita dikit ya. Karena waktu itu pas lagi proses rekaman itu aku lagi skripsi juga barengan. Jadi kerja juga, skripsi juga, terus rekaman juga. Jadi pas waktu aku pulang kerja, aku ngerjain skripsi. Nanti pas udah weekend baru aku rekaman. Di minggu berikutnya baru dikerja lagi. Aku langsung syuting video klip. Dan itu bener-bener capek banget. Cuman emang niatnya karena kamu hobi, karena seneng. Itu passion kamu ya. Jadi apalagi kamu suka tantangan. Jadi ketika ini hobi gue, ini passion gue, ketika capek pun semua hilang ya. Karena ini passion kamu, feel kamu. Pantesan aja sih, tapi aku cukup luar biasa ya, sangat jempol ya. Karena dengan schedule yang padat, kamu bisa mengatasinya dengan persiapannya lah. Makanya sih, ya aku salutnya adalah pembawaan lagunya cukup lumayan bagus dan baik gitu ya. Cuman mungkin karena saking mepetnya, sehingga persiapan yang klimaksnya all outnya kurang maksimal. Dikarenakan karena kamu kesibukannya tuh luar biasa karena kuliah sambil ini skripsi. Oke, Sal, masalahnya kamu menjadi seorang penyanyi nih. Keinginan apa sih terbesar dalam hidup kamu sekarang ini yang kamu pengen raih nih? Kamu kan di model udah, bintang iklan udah, nyanyi udah. Ada lagi nggak yang kamu pengen? Kamu terjun ke dunia bisnis mungkin atau apa gitu? Ada nggak sih keinginan kamu? Keinginan bisnis ada juga sih. Karena kan orang tua saya sendiri memang punya wira swasta ya. Ya, jadi kenapa enggak sih kalau kita sebagai anaknya ngembangin sendiri itu kan bisnisnya. Usaha orang tua ya. Tapi itu sekarang masih belum mungkin. Cuman ada satu mungkin memang passionnya di dunia entertainment. Pengen banget dapetin film atau enggak sinetron. Cuman waktunya nggak bisa. Udah susah sih. Oke, aku doain sih semoga semua mimpi kamu tercapai. Amin. Yang jelas sih kamu sekarang menyelesaikan apa yang di depan mata dulu ya. Betul. Ketika kita nggak tahu ke depannya. Nggak tahu rencana Tuhan, kita nggak tahu. Karena benar deh, ketika kita punya mimpi itu kita harus wujudin dengan kita berusaha. Meskipun nanti mimpinya terwujudnya mungkin di tahun depan, tahun ini ataupun bulan depan, ataupun mungkin besok ya, kita nggak tahu karena kerja Tuhan sangat indah sekali ya. Tapi selama kita masih punya keinginan, mimpi ya kita harus melaksanakan, harus mengejar mimpi itu gitu. Karena aku pernah ngalamin juga dulu tuh aku tuh kayak pengen banget jadi model video klip tapi beberapa tahun ini kan tersampai juga. Itu suatu luar biasa karena dari Tuhan gitu. Ataupun sebelum sempat akhir tahun kemarin tuh pengen banget tuh pengen shoot liburan di Gunung Bromo tapi sambil kerja dan kesampaian juga. Dan itu luar biasa, bonus dari Tuhan gitu. Oke, selalu buat kamu, semoga mimpi kamu tercapai dan semua usaha dan yang kamu jalani sekarang lancar gitu. Oke, sebelum kita menutup akhir acara ini, kamu bisa kasih tip dong buat teman-teman di luar sana. Misalnya teman-teman di luar sana yang pengen jadi model seperti kamu ataupun pengen terjun ke dunia bintang iklan, model atau main sinetron, kasih tips dong. Karena teman-teman di luar sana pasti kebanyakan tuh orang tuh instan. Karena sekarang sosial media kan sangat canggih sekali gitu. Dengan punya tampang, baju keren, mereka tuh udah langsung selebgram. Padahal untuk menjadi seorang pekerja seni atau menjadi seorang
artis penyanyi itu kan membutuhkan proses. Betul. Yang proses itu bisa kalian harus dihargai, dan proses itu bisa membangun kalian menjadi orang hebat dengan nggak instan. Misalnya akan ketika udah sesuatu akan langgeng. Gimana sih tipsnya buat? Tipsnya dari aku, yang pertama kita harus percaya diri dulu. Betul. Percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, susah sih. Iya, melakukan sesuatu, mencoba sesuatu itu susah. Betul. Terus yang kedua mental. Betul. Karena kalau misalnya kayak kita mau terjun di dunia entertainment tuh godaan tuh banyak banget. Iya, sama kita misalnya dinyinyirin ataupun haters yang suka ngebully atau apa Iya. itu bikin pasti banyak bullying ya. yes, betul. Itu mental. Terus kita jangan lelah buat Untuk mengejar ya, mengeksplor diri, masa diri, betul. latihan apa selain mungkin acting, nyanyi, dancing. Karena Betul. kadang kayak di iklan juga biasanya ada loh dicari kayak Iya. yang harus bisa Bisa dance, betul. atau Dance, enggak yang bisa nyanyi juga, benar, ada. atau enggak yang dari olahraga kayak basket, Iya, basket, betul. main Futsal, futsal, itu banyak banget. Kayak lifestyle apa sih namanya, skateboard itu. Benar. Jadi tips aku selain kita memperdalam acting, kita juga harus punya skill lain gitu loh. Betul. Benar. Benar, paling penting kan menjadi seorang model ataupun kerja apapun, paling penting skill itu sangat digunakan ya. Betul. Karena kalau kalian nggak punya skill, kalian nggak akan bisa menjadi orang sukses. Karena dengan skill kalian tuh mateng, kalian bisa mencapai sukses ya. Ya. Karena skill itu nggak dibutuhkan, tampang dan baju bagus aja tuh nggak cukup. Nggak cukup. Yang paling penting adalah kualitas skill kalian Benar, ya. kualitas. Gitu. Ada lagi satu lagi, Apa? attitude. Yes, betul. Juga. Nah, banyak sekali Banyak banget. banyak teman-teman di luar sana kebanyakan kan kayak ngerasa mereka tuh udah sempurna ya. Udah Makanya cantikan, ya, cakep, betul. ya. Kadang-kadang tuh ketika bekerja sama tuh suka semau-maunya ya. Kadang-kadang tidak menghargai teamwork. Benar. Ya, tidak menghargai orang-orang yang bekerja sama, misal yang ngebantu di belakang sana. Karena kita kalau misalnya photoshoot, syuting, pasti banyak orang-orang tim hebat di luar sana yang membantu kita. Tapi kalau kita bisa menghargai mereka, kita juga enak kerjanya, gak ada beban, gak ada tekanan, dan kita juga akan dipanggil terus ya, dikasih job terus gitu. Benar juga. Thank you ya buat Ical. Oke juga buat teman-teman semua, thank you very much yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share teman-teman kalian. Semoga video ini berguna buat kalian, dan juga jangan lupa komen kalau kalian pengen tahu tentang dunia kemodelan, artis atau apapun. Kalian bisa komen di bawah ini, nanti akan aku coba bikin atau aku share atau aku tampil bintang tamu siapa. Thank you very much so much. Bye bye.